Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, ini masih segmen Beranda Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan. Jika pada video sebelumnya ketika kita membincangkan mengenai sejarah pemilu di Indonesia, periodisasi yang saya gunakan adalah pemilu di masa Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka, kemudian pemilu pada tahun 1955, lalu pemilu di masa Orde Baru, dan pemilu di era reformasi. Sekarang sebelum saya sampai ke bagian kedua, yaitu periode pemilu tahun 1955, saya ingin sedikit menggambarkan mengenai bagaimana kondisi atau review sedikit mengenai Volkskrad yang sudah saya sampaikan. Nanti ada bagian berupa infografis yang akan membuat saudara atau sahabat pembelajar lebih paham sambil menikmati suasana alam di Kasang di depan rumah saya. Kita akan memulai. Pada video sebelumnya saya sudah membahas dan di infografis ada bahwa pada tahun pada tahun 1916 berdasarkan pasal 53 sampai pasal 80 in the Staatsregeling Wet of the Staatsinrichting van Nederland India, atau disebut dengan IS, yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Stadblad Hindia nomor 114 tahun 1916 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1917, yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif. Lahir sebuah Dewan Rakyat atau Volkskrad. Kemudian dilaksanakanlah pemilihan umum untuk memilih Volkskrad itu, yaitu pada tanggal 16 Oktober 1917. Hasil dari pemilihan ini memberikan kemenangan. Ada beberapa catatan sejarah yang menyebutkan bahwa pemenangnya adalah Perkumpulan Pembebasan Hindia Belanda yang mengalahkan Partai Etika Kristen Protestan dan Partai Katolik Hindia. Lalu selanjutnya nampak juga dalam infografis yang ada di situs atau laman DPR RI pada tahun 1918 berdasarkan konstitusi Indische Staatsregeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg-Stirum atas nama pemerintah jajahan Belanda membentuk dan melantik Volkskrad. Keanggotaan Volkskrad, satu orang ketua yang diangkat oleh raja, kemudian anggotanya 38 orang, 20 orang diantaranya dari golongan pribumi. Jumlah itu terus bertambah dan saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Pada tahun 1927 ketuanya satu orang diangkat oleh raja, anggotanya 55 orang, 25 orang diantaranya dari golongan bumi putra. Sahabat pembelajar, di sana dijelaskan di berbagai laman serta situs menjelaskan bahwa Volkskrad juga dianggap sebagai lembaga parlemen sebelum Indonesia merdeka. Tentu saja ada debatable mengenai ini, tetapi yang pasti bahwa kita sendiri memandang bahwa kita punya DPR RI sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah proklamasi yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 45. Dan di Gedung Kesenian lah atau Pasar Baru sekarang di Jakarta, resmi KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat 29 Agustus 1945, lalu kemudian dijadikan tanggal dan hari lahirnya DPR RI. Di sidang KNIP yang pertama disusunlah pimpinan siapa saja. Dia adalah Mr. Kasman Singodimejo, wakil ketuanya Mr. Sutarjo, wakil ketua duanya Mr. J. Laturhahari, dan wakil ketua tiganya adalah Adam Malik. Sahabat pembelajar, kita lama sekali tidak menyelenggarakan pemilihan umum, dan pemilihan umum itu sebetulnya diinginkan oleh masyarakat atau bangsa kita pada saat itu, karena sebelum kemerdekaan tentu saja hasrat untuk mempunyai partai politik itu sudah ada. Bahkan itu kemudian dituliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana itu ada partai politik atau paling tidak inspirasi
bahwa itu adalah partai politik. Dari kata-kata dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia. Kata-kata perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, saya menafsirkan diantaranya adalah partai politik yang sudah ada. Kita bisa mencatat nama-nama, misalnya Haji Umar Said, yang kemudian host Cokroaminoto itu yang kita kenal, yang mempunyai syarikat Islam, lalu kemudian lahir PNI, lalu kemudian lahir Partai Komunis Indonesia, lalu lahir partai-partai lainnya yang kemudian bersama-sama dengan pergerakan kemerdekaan yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda pada saat itu, terus saja berjuang di setiap daerah. Nah, diskusi kita sekarang, mengapa kemudian pemilihan umum baru dilaksanakan pada tahun 1955. Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, revolusi kemerdekaan Belanda tetap mau datang juga ke Indonesia lagi dengan agresi militernya. Lalu kemudian sebagian besar kita terus berjuang secara fisik, revolusi kemerdekaan, dan kemudian konflik di antara unsur-unsur bangsa yang juga masih terus saja terjadi. Dan yang ketiga, kita belum punya undang-undangnya. Kembali sambil menikmati, kita akan melanjutkan diskusi kita ini. Akhirnya alhamdulillah pada April, tepatnya 4 April 1953, kita mempunyai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Undang-undang pemilu itu menyebutkan bahwa pemilu di Indonesia akan memilih anggota-anggota DPR dan anggota-anggota konstituante sekaligus. Nah, pemilu itu akan atau menyiapkan 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi konstituante ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional. Wilayah Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan dan dalam pelaksanaannya hanya 15 daerah pemilihan saja yang berhasil melaksanakan pemilu karena Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Bagaimana kemudian pemilu itu terjadi? Masa pendaftaran pemilihan umum dilakukan sejak Mei 1954. Jadi April kita kemudian punya, April 1953 kita punya undang-undang pemilu, Mei 1954 kita mulai pendaftaran, selesai proses pendaftaran November 54, jumlah warga negara yang berhak memilih pada saat itu sekitar 43 juta lebih. Kemudian proses pemilu dilaksanakan, 87,65% ikut serta dalam pemilihan umum itu. Pelaksanaan pemilu pertama itu dilaksanakan di 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu dilaksanakan dengan 2 gelombang. Pertama, pemilu dilaksanakan 29 September 55 yang untuk memilih anggota DPR RI, dan kemudian gelombang kedua 15 Desember untuk memilih konstituante. Oleh banyak pengamat, pemilu tahun 1955 itu merupakan pemilu yang terbaik sepanjang Indonesia merdeka, karena dari 2 pemilu itu dihasilkan anggota DPR dan anggota konstituante yang mereka kemudian bekerja. Lalu setelah itu dilaksanakan juga pemilu untuk memilih anggota DPRD di daerah-daerah, dan itu dilakukan secara terpisah. Anggota DPRD itu dipilih Juni tahun 57 untuk wilayah Indonesia Barat dan Juli 1957 untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi setelah pemilu tahun 55 kita juga menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPRD pada tahun 57 dengan 2 pemilihan juga, 2 tahapan. Ya, sahabat pembelajar, saya pikir itu pembahasannya. Jadi ternyata ketika teman-teman atau sahabat pembelajar paham bahwa undang-undang yang mengatur tentang pemilu itu sudah ada, lalu disegera disiapkan pemilihan umum tahun 1955, ternyata kemudian ada juga pemilu tahun 1957 untuk memilih anggota DPRD di seluruh Indonesia. Saya pikir itu di bagian berikutnya kita akan diskusikan mengenai pemilu di masa Orde Baru. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.